Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok jumlah suaranya tidak sama dengan jumlah orangnya ya Bu? Ibu kesini niatnya untuk apa Bu? Untuk ngaji. Untuk ngaji. Kalau ngaji itu berarti kalau ada orang uluk salam itu hukumnya kan wajib menjawab. Nggih Bu? Iya. Kalau datang di pengajian ada orang uluk salam nggak jawab. Lalu ada orang tanya juga diem. Itu namanya bukan pengajian, tapi pindah golek panganan. Nggih mboten Bu? Nenek-nenek menanam tomat di ladangnya Pak Camat. Jika engkau umat Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama. Alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillah adada ma baina dzalik. Alhamdulillah adada ma wa khali. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wa mursalin wa ala alihi wassabi ajmain amma ba'd. Hadrata mutaromi para alim ulama yang saya cintai dan saya hormati, kepada Bapak Kepala Desa Kribik, Bapak Abdullah Rais yang masih muda tapi luar biasa semangatnya, yang saya hormati dan saya ikuti segala bentuk peraturannya, juga kepada yang saya hormati Sesepuh Yayasan Ranting Muhammadiyah Desa Kribik, yaitu Bapak Haji Rabu Ashari, dan juga yang saya hormati kepada Ketua Masjid Al-Firdaus Kribik Bapak Haji Suaibul Huda, dan yang saya hormati pula kepada Bapak Haji Muarif beserta Ibu sebagai tokoh masyarakat di Desa Kribik, juga para jamaah pengajian dalam rangka pengajian marhaban ya marhaban di Desa Kribik Masjid Al-Firdaus yang saya cintai. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan di tempat ini, dan mudah-mudahan tempat ini nanti akan menjadi dan diangkat menjadi taman surga, Rodotul Jannah yang akan mempertemukan kita di surga nanti. Allahumma amin. Salawat dan salam juga kita unjukkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Allahumma. Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini tentunya belum mengenal saya ya. Sudah kenal Bu? Belum. Berarti yang kenal saya cuma Bapak Kepala Desa. Saya dikenal Bapak Kepala Desa pun karena Bapak Kepala Desa itu orang yang gak gaptek, karena nonton YouTube katanya. Jadi Ibu kalau pingin lihat wajah saya bisa klik di YouTube nama saya Ita Megafriti, nanti muka saya muncul di situ. Bu, karena belum banyak yang mengenal saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, bisa ya Bu ya? Kan kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi saya ingin berkenalan dan lebih disayang bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Masjid Al-Firdaus. Bu, saya lahir Procot. Nama saya itu bukan Ita Megafitri seperti yang ditulis di sini. Saya lahir itu dengan nama I
Tiansen. Kenapa nama saya I Tiansen? Karena papi saya itu namanya I Tionghuan. Mami saya namanya Sim Bian Nyu. Apa Bu? Menyonyo itu rak mbahmu. Sim Bian Nyu Bu. Jadi jelas cetok kalau aku ini bukan asli orang Jawa. Saya itu turunan orang Cina. Makanya saya di dalam membawakan tausiah saya juga nggak berani pakai bahasa Jawa. Mendingan gado-gado mawon nggih. Mudeng Ibu. Mudeng. Alhamdulillah. Kan mending kula Cina iso ngomong basa Jawa daripada jenengan wong Jawa ra iso ngomong basa Cina. Iya betul. Saya masih menang selangkah daripada ibu-ibu. Bu, karena saya orang Cina di sini dan mungkin yang Cina di sini cuma saya ya Bu ya. Nah, walaupun saya Cina di sini sendiri, saya tidak ingin dipandang sebelah mata. Karena apa Bu? Karena kata pepatah aja bilang carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Berarti rak wong Cina pinter-pinter. Nggih. Alhamdulillah pada malam hari ini jenengan diundang khusus spesial istimewa diundang oleh Bapak Haji Sohaibul Huda datang ke masjid ini untuk menyaksikan Cina ngomong ngoceh di mimbar ini. Alhamdulillah jenengan gak usah repot-repot ngeluarkan duit banyak-banyak sampai ke negara Cina, Cinanya sudah sampai di sini. Alhamdulillah Bu. Bu, Islam datang ke Indonesia sebelum sampai ke desa Bribe, Islam itu sudah mampir dulu di negeri Cina. Jadi sebelum jenengan kenal dengan Islam, Islam sudah mampir ke negara Cina lebih dulu. Bu, di sini ada sawah nggak? Ada ya. Kalau ibu memanggil orang yang memimpin masjid itu Pak siapa namanya? Pak Kiai, gimana? Ya kan? Pak Kiai. Di sini sebutannya juga Pak Kiai, Bu. Pak Kiai. Nama Kiai itu juga bukan dari bahasa Jawa, Bu. Kiai itu aslinya dari bahasa Cina. Jenengan kalau punya sawah itu biasanya kalau nggarap sawah Bu pakai kebu, itu zaman dulu kebunnya dipecut terus kia gitu nggih mboten? Nggih mboten? Ingat nggak Bu? Gitu? Lah kia itu artinya adalah jalan. Makanya orang Cina itu kalau ngomong ngajak temennya jalan-jalan itu bahasanya yuk kia. Kia itu artinya jalan Bu. Kiai artinya kia jalan, I itu satu. Jadi kiai artinya satu jalan. Semua yang ada di sini kondo manut karo kiaimu, men sak dalan munggah swarga kabeh. Allahumma amin. Dadi nurut nggih kali Pak Kiai Bu nggih. Alhamdulillah. Bu, walaupun saya di sini Cina, Ibu tentunya tahu di sini sudah ditulis saya mantan misionaris. Berarti agama saya apa Bu? Agama saya adalah mantan kafir. Saya bangga dengan sebutan mantan kafir Bu, daripada dibilang mantan nyai atau mantan ustadzah. Kalau mantan kafir insya Allah mendapatkan hidayah. Tapi kalau mantan nyai, mantan ustadzah biasanya mendapatkan laknat. Gimana Bu? Ibu tahu nggak, saya tuh dulu benci sekali kalau lihat orang Islam, apalagi ketemu ibu-ibu kok kerudungan semua. Aku langsung bilang ke temanku gereja, lihat dulu WTS baris berbaris. Apa WTS Bu? Wanita tahan sumuk. Panas toh Bu? Panas. Saya benci dengan orang Islam. Kenapa saya benci Bu dengan orang Islam?
Karena yang tertanam di dalam otak saya, yang tertanam di dalam benak saya, agama Islam itu adalah agama yang cuma bisa cari ribut dan ribet doang. Ada yang protes, nggak percaya kalau orang Islam itu cuma ribut sama ribet doang. Ya walaupun tidak semua Bu, tapi kenyataannya memang orang Islam ini cuma bisanya cari ribut sama ribet. Gimana enggak Bu? Saya tak tanya ya Bu, jawab sing banter sing seru. Yang jawabannya beda sendiri biasanya berarti orang enggak waras. Bu, tak tanya, agama apa sekarang Bu? Sing bola bali ribut kehilangan sandal sepatu di tempat peribadahan. Apa Bu? Islam. Nggak ada yang jawab Kristen, nggak ada yang jawab Katolik. Lah wong ning gereja sandal sepatu digawa dewe-dewe kok Bu. Iya betul. Lu saya loh Bu, jadi Islam baru 2 tahun sandalku wis ilang ping 3. Niku nggih kelakuane wong Islam. Saya ya nggak tahu apa yang salah itu kiainya. Kiai itu kalau ngomong ambil yang baik, buang yang jelek, sandal api hilang kabeh. Bu, ketika saya melihat ibu-ibu orang Islam, saya bencinya luar biasa. Apalagi ketika saya dengar ada sandal sepatu selalu hilang di masjid, saya tambah benci dengan orang Islam. Ditambah lagi ketika saya melihat di televisi teman-teman saya di sana, kok rasa-rasanya Islam itu nggak menyatu banget sih, antar organisasi aja pada kerengan, pada konflik. Gimana? Kadang sekarang Islam alirannya macam-macam ya Bu. Hanya 2 organisasi besarnya aja kadang kan nggak akur nggih Bu nggih. Yang Muhammadiyah benci NU, yang NU benci Muhammadiyah. Nggih mboten Bu? Lepas padahal sama-sama Islam ini kan Bu. Kenapa kita harus benci? Harusnya kan kita bersatu Bu. Nggih mboten? Kadang ini hanya contoh Bu. Ada orang NU bilang katanya Muhammadiyah ini Islam gak genah. Lah gimana? Sholat terawih setahun pisan masa cuma 8 rakaat. Lah ngapain kok berantem? Mau 20 rakaat, mau 8 rakaat, sing penting kan sholat. Gimana? Kenapa harus berantem? Ada lagi nanti Muhammadiyah bilang ke NU ini memang nggak patek Islam. Lah gimana? Sholat terawih setahun pisan, mosok surate pendek-pendek. Loh, meh pendek meh dawa urusanmu. Yang menilai yang di atas sana, yang dinilai apanya? Keikhlasannya. Kenapa harus ribut? Kita sama-sama orang Islam, harusnya kita bersatu. Nek meh ribut, sing diribut ke sing ora salat ke lho. Nggih mboten Bu? Ini yang membuat saya tambah benci dengan orang Islam Bu. Dan ketika saya benci dengan orang Islam Bu, saya selalu jadi provokator orang-orang Islam. Saya adalah tim sukses gereja. Saya adalah aktivis gereja di mana saya selalu menghasut orang-orang Islam untuk datang ke gereja dan meninggalkan masjidnya. Ketika saya ketemu dengan orang-orang Islam, saya selalu tanya, wong Islam, ngapain kowe kok milih agama kok sing rekoso-rekoso, dadak salat sedina ping 5, lah mbok kaya aku mbiyen, agamaku mbiyen enggak penting salat sehari 5 kali, cukup 5 hari 1 kali, dina Minggu tok Bu. Itu di gereja seneng keplok-keplok, bengok-bengok, nyanyi-nyanyi, ora usah dadak jebles-jebles ke bathuk. Seneng toh di gereja, seneng Bu, nggak kenal satir, lanang wedok jejeran ya ora batal, jiwit-jiwitan, jawil-jawilan, seneng di gereja.
Lah ngapain ibu? Saya tanya dulu, Bu, agama jenengan apa? Islam. Nabinya siapa, Bu? Nabi Muhammad. Jenengan itu kok milih agama kok dadak Islam, milih nabi kok yo dadak Nabi Muhammad. Mau-maune sing mbok pilih kuwi agamane sing apik atau nabine sing ganteng? Kalau saya dulu cetok, aku milih Tuhan sing ganteng, Bu. Nih Tuhan saya dulu mancung gondrong bewoken mantap bule. Ini Tuhan saya dulu, aku milih sing ganteng. Lah Bu, ibu itu kok milih agama kok Islam, milih nabi kok yo dadak Nabi Muhammad. Sing mbok senengi kuwi nabine sik apa agamane sik? Napa Bu? Ibu kok diem aja sih? Ibu milih agamanya atau nabinya dulu? Agama. Kalau Bapak apa, Pak? Agama juga. Bapak nih loh, wong salah kok kompak. Bu, Ali Imran 31 dikatakan, Kulin kuntum tuhibunallah fatabiuni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Bu, pingin tahu nggak artinya? Pingin tahu nggak? Pingin tahu apa pingin tahu banget? Pingin tahu banget. Di dalam Ali Imran 31 dikatakan, katakan Muhammad, jika umatmu sayang padaku, cintailah dulu nabinya, baru cinta pada agamanya. Malam hari ini jenengan pingin takjak seneng se karo nabine, kek seneng karo agamane, seneng ngosek karo sing gawa, kek seneng karo sing digawa. Lan jenengan kok seneng karo sing digawa tapi orang ngerti sapa sing gawa, iso mlebu penjara, Bu. Nggih mboten? Motor Vision 29 juta tekan desa Gribek dijual 3 juta rupiah, ning sing gawa gali. Jenengan purun? Purun mboten? Mboten, sing gawa gali kok. Ana roti enak menus-menus gede tekan desa Gribek, ning kok sing gawa asu. Jenengan purun mboten? Mboten, mergane sing gawa asu. Tapi kalau agama Islam, Bu, Nabi Muhammad sing gawa, sing gawani sing maha kuwasa kon ngedumke karo kabeh menungso sing urip ning alam donya, sing pingin uripe mulya, sing pingin urip ora dinyek tangga, ning syarate kudu salat sedina ping 5. Sampun, Bu? Sampun. Alhamdulillah. Inilah agama Islam, Bu. Ketika saya begitu benci dengan agama Islam, suatu saat Allah memberikan saya hidayah, saya ditaruh bekerja di lingkungan orang-orang yang beragama Islam, Bu. Aku bencinya setengah mati sama orang Islam, tapi justru Allah menempatkan saya bekerja di sebuah kantor hukum yang mana teman-teman saya agamanya semua Islam. Saya maju tak gentar, Bu. Saya punya cita-cita akan mengkatolikisasikan teman-teman saya di kantor yang Islam. Apa yang saya lakukan? Setiap datang ke kantor, saya membuat tanda salib, Bu. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Tanda salib adalah tanda kemenangannya orang Katolik. Dulu Tuhanku 3, Bu, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Putra, dan Tuhan Roh Kudus. Tuhanku telu, dadi nek mumet siji esek duwe cadangan loro. Seneng toh? Ini Tuhan saya dulu, Bu.
Begitu sampai kantor tanda salib, pulang dari kantor saya tanda salib lagi, mau makan tanda salib, mau minum juga tanda salib. Bahkan karena pekerjaan saya sebagai pengacara sing tukang ngurusi wong cerai, talak, rujuk, rebutan warisan, wong lanang rebut bojone tanggane, wong lanang ngantemi bojone, urusannya dengan saya di pengadilan dari Senin sampai Kamis. Tapi katanya kan orang Islam dunia akhirat kudu imbang. Jumat sampai Minggu saya isi dengan kegiatan dakwah, dan bahasa kerennya orang mengundang saya dengan sebutan ustadzah. Alhamdulillah. Bu, ketika saya semangat sekali membuat tanda salib, Bu, mau masuk ruang sidang pun saya tanda salib. Teman saya, partner kerja saya itu risih. Dia bilang begini, kowe iki ket mau ngopo toh? Kok gusai laler wae. Loh, saya tanda salib dipikirnya gusai laler. Saya marah, Bu. Ketika saya marah, teman saya tuh bilang, ra usah ngamuk. Agamamu ki salah. Kok dipeloni? Saya tambah marah, Bu. Lah wong saya tim sukses gereja, mosok aku disalah-salahke, Bu. Saya langsung spontan, Bu. Saya bilang kepada teman saya, sing salah ki agamamu. Agama Islam ki agama paling ora rasional. Lah kok iso? Loh, saiki aku tak takon. Wong Islam ki lucu, ora masuk akal. Sing ngentut ngisor kok sing mbok raupin dhuwur. Masuk akal enggak? Aneh, enggak rasional. Lalu apa kata teman saya? Dia bilang gini, yo enggak popo ta, wong awakmu lho, nek kowe mumet sirahe, lho sirahmu sing mumet, kowe lunga dokter lho, dokter milih nyuntik wae bokong kok. Ning kok sirahe kok yo mari. Saya jengkel, Bu. Karena saya kalah ngomong, saya pergi ke toko buku. Di toko buku ini saya dendam ini, saya harus bisa membalas orang Islam ini. Saya pergi ke toko buku, saya mencari pedomannya orang-orang Islam, yaitu apa, Bu? Al-Quran. Nggih, bapak-bapak nggih Al-Quran nggih, Pak. Senes alkohol nih, Pak nggih. Alhamdulillah. Ketika saya membeli Al-Quran di toko buku, Bu, saya pilih yang paling gede, paling tebel, diplastiki meneh. Saya bawa pulang ke rumah, Bu. Begitu saya bawa pulang ke rumah, saya buka, Bu, saya gelo banget. Kenapa saya gelo? Saya pikir saya itu dapat Al-Quran yang cetakannya rusak. Lah mosok tulisan keriting kabeh kaya cendol, Bu. Saya jengkel, Bu. Saya kembali ke toko buku. Akhirnya di toko buku sana saya ditukar oleh penjualnya Quran tafsir dan terjemahan. Ketika saya membawa pulang Quran tafsir dan terjemahan, tidak ada cita-cita saya, Bu, untuk menjadi orang Islam. Aku nggak mau jadi orang Islam dulu. Aku takut masuk angin, wong roap-raup terus. Tapi, Bu, cita-cita saya membeli Al-Quran adalah untuk mencari kesalahannya Al-Quran. Pingin tak tunjukkan ke teman-temanku yang Islam, nih loh Al-Quranmu salah, nggak usah pergi ke masjid, ke gereja aja, malah tak bonceng ke mobil. Ini cita-cita saya, Bu. Tapi ketika saya membeli Al-Quran tafsir dan terjemahan, saya bawa pulang ke rumah, saya mempelajari lembar demi lembar. Dari depan ke belakang saya buka, Bu. Masalahnya aku mboten mudeng nek buka Quran kudu teko mburi mengarep, dadi aku teko ngarep mburi. Ketika saya mempelajari Al-Quran, Bu, ternyata subhanallah, saya tidak menemukan satu kalimat pun yang salah di dalam Al-Quran. Saya kan jadi bingung, loh saya 33 tahun, Bu, jadi tim sukses gereja, saya itu belum pernah mempelajari isi Injil. Saya berpikir ini Quran sudah tak pelajari, kok nggak ada yang salah. Jangan-jangan yang salah ini adalah Injilku sendiri nih.
Akhirnya saya penasaran membuka sebuah Injil. Saya pelajari lembar demi lembar. Ternyata ketika saya membuka lembar demi lembar, saya luar biasa kagetnya, Bu. Ketika saya menemukan ayat di sebuah Injil Imamat 11. Di dalam Injil Imamat 11 ada tertulis di situ, haram bagimu makan babi dan binatang berkuku belah lain, bahkan bangkainya pun jangan kamu sentuh. Saya mikir, loh iki kok mangan babi di dalam Injil itu dilarang, diharamkan. Padahal daging paling enak menurutku ya babi. Lah saya mereview ulang ketika saya menemani Romo untuk Ekaristi di daerah Sendang Sono, Yogyakarta. Itu saya pulang dari misa itu selalu diambilkan di warung sama Romo, Bu. Dibelikan tongseng kire, loh malah kire. Padahal di dalam Injil ini diharamkan, Bu. Saya berpikir ini udah nggak benar. Lah dulu zaman saya belum tahu ayat ini, ya kalau bahasa Cinanya bilang luar biasa enaknya. Tapi kenapa di dalam Injil sendiri ini diharamkan, Bu? Satu ayat nggak pas, saya simpan, Bu. Saya kembali membuka lagi. Begitu saya membuka Injil lagi, saya kaget lagi, Bu. Ketika saya mendapati Injil Korintus, ada pesan untuk para ibu-ibu. Rungokno, Bu. Di dalam Injil Korintus ada tertulis, hai wanita, kenakanlah tudung pada kepalamu. Jika tidak, botakin saja rambutmu. Pantaskah seorang wanita berdoa tanpa menggunakan tudung pada kepalanya? Ayat berikutnya tertulis, seorang wanita yang berdoa tanpa menggunakan tudung pada kepalanya sama dengan menghina dirinya sendiri. Berarti wong wedok kudu konjil bapan. Ketika saya tahu ayat ini, Bu, saya frustasi. Akhirnya saya lari ke gereja, Bu. Di gereja sana saya ketemu dengan ibunya Tuhan Yesus. Ternyata ibunya Tuhan Yesus yang disebut sebagai Bunda Maria itu pakai jilbab, sama seperti kita umat muslim pakai gamis. Lah zaman saya di gereja kan aku kalau pakai baju, Bu, modelnya bupati, buka paha tinggi-tinggi, mulus wong Cina. Kalau pakai baju modelnya Sekwilda, memperlihatkan sekitar wilayah dada. Bahkan kalau nggak punya rok pakainya katok. Katok pendek cekak itu, Bu. Luar biasa, ya mulus. Ora gudiken nek wong Cina rak mulus-mulus putih-putih. Jadi bapak-bapak kalau di gereja ya dombleng mesti. Ini zaman saya di gereja, Bu. Lah ketika saya tahu ayat ini, saya berpikir ini udah nggak pas ini. Saya simpan 2 ayat nggak pas, Bu. Saya kembali membuka lagi isi dari Injil. Dan ternyata ketika saya membuka isi Injil, ada 3 kali saya berhenti di sebuah Injil Kejadian. Di dalam Injil Kejadian ada tertulis pesan untuk para bapak-bapak. Di situ dikatakan, hai laki-laki, sunatkanlah daging kulupmu sebagai perjanjian antara aku dengan dikau. Ini Allah sendiri yang ngomong, bukan Bu Ita. Di dalam Injil Cetho ada tulisan yang menyuruh laki-laki hukumnya adalah wajib untuk bersunat. Ketika saya tahu 3 ayat ini, saya mulai oleng, Pak, jadi orang gereja. Saya lari ke sana sini, saya akhirnya alhamdulillah ketemu dengan seorang mantan misionaris juga. Dia mantan pastor tapi punya pondok di Yogyakarta. Jadi seorang kiai, dan saya belajar di sana. Saya belajar di Pondok Hawariun Cangkringan Yogyakarta. Di sana saya mempelajari 2 kitab, yaitu Injil dan Al-Quran.
Ketika saya mempelajari Injil dan Al-Quran, saya semakin mantep Bu, bahwa ternyata Injilku ini bukan Injilnya yang salah, tapi penerapannya yang tidak pas. Akhirnya saya menuliskan sebuah makalah yang berjudul 17 alasan menjadi pengikut Yesus yang setia itu harus berislam. Kenapa saya menulis ini? Karena ternyata saya menemukan sebuah ayat di dalam Injil 17 alasan menjadi pengikut Yesus yang setia itu harus berislam. Karena ternyata Yesus saya Islam. Di dalam Injil ada tertulis bahwa pertama, alasan saya mantap jadi orang Islam, di dalam Injil Yohanes tertulis bahwa Yesus mengajarkan 2 kalimat syahadat. Dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, la ilaha illallah, dan Yesus Kristus adalah yang Engkau utus, Yesus Isa Rasulullah. Ini kalimat syahadat pada zaman Isa. Dikatakan la ilaha illallah, Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus adalah utusannya, Yesus Rasulullah. Ini kalimat syahadat yang diajarkan Yesus. Dan yang kedua, Yesus menyuruh hanya menyembah kepada Allah semata. Dikatakan di dalam Matius, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia engkau berbakti." Tidak ada Allah lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa ada Trinitas di dalam gereja? Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhannya kok telu? Padahal dikatakan di dalam Matius, hanya kepada Allah saja engkau menyembah dan berbakti. Lalu di dalam yang ketiga ada alasan perintah untuk sunat yang tadi saya ceritakan, bahwa ternyata laki-laki wajib hukumnya untuk bersunat. Yang keempat, perintah untuk wudhu pun diatur di dalam Injil. Ketika saya tahu ayat-ayat ini, Pak, saya mulai bimbang dan akhirnya saya mempelajari 2 kitab itu. Ketika saya selesai mempelajari Alkitab dan Al-Quran, saya mantep bahwa ternyata agama yang baik dan benar itu hanya agama Islam. Allahumma. Kalau ada dalil yang mengatakan semua agama baik, saya setuju. Gak ada agama yang jelek, semua agama mengajarkan kebaikan. Saya tidak mengatakan bahwa agama saya yang dulu itu jelek. Agama saya yang dulu kompaknya melebihi orang Islam. Zaman saya di gereja, Bu, kalau sehari saya nggak ke gereja, satu gereja berbondong-bondong datang ke rumah saya. Pasti tanya, ngaroke, kok nggak ke gereja? Kenapa kamu sakit? Semua orang gereja datang ke rumah saya, tapi aku dadi wong Islam. Seminggu loh, Bu, orang ngambah masjid, kuwi ora ono wong ngaruh-aruh. Zaman saya di gereja, kalau kotak infak lewat namanya kolekte, itu tak lirik temenku, Bu, sebelah kanan kiriku itu minimal nek nyemplungi ki 10.000. Tapi aku dadi wong Islam, bola bali kotak infak lewat, kancaku lho le nyemplungi wes seragam 2.000. Ini kelakuan orang Islam, Bu. Makanya malu kita kepada mereka. Kalau ada dalil yang mengatakan semua agama baik, saya setuju. Tapi maaf, kalau ada dalil yang mengatakan semua agama benar, saya tidak setuju. Lah wong aturannya nggak dijalankan kok ngaku bener, gimana? Saya nggak setuju. Dan ketika saya mantep, Bu, saya bilang sama Pak Kiai saya, Pak, gini Pak, saya mantep bahwa ternyata agama yang paling baik dan benar itu hanya agama Islam.
Saya pingin jadi orang Islam karena saya sudah mantap bahwa Islam adalah agama yang paling baik dan benar. Apa jawab Pak Kiai? Oke Bu Ita, kalau gitu caranya Bu Ita sekarang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya bilang nggak mau Pak. Loh kok nggak mau? Jadi orang Islam itu harus mengucap syahadat. Saya bilang nggak mau Pak. Kenapa? Karena bapakku Cino, mbokku Cino, adik-adikku Cina, suami saya Cina, otomatis anak-anak saya kan juga Cina Bu. Kalau anak saya Jawa kan berarti saya selingkuh. Semua Cina dan nggak ada di antara mereka yang memeluk agama Islam. Semua ini tadinya Konghucu. Mereka masuk ke dalam gereja karena saya tim sukses gereja. Saya yang menggandeng, menyeret mereka untuk baptis masuk ke dalam gereja. Lah saiki sing gandeng kok malah menggok ning masjid. Ki apa aku radiantemi wong-wong kuwi? Saya takut luar biasa Bu. Lalu saya katakan kepada Pak Kiai saya, Pak, untuk menjadi orang Islam adalah peristiwa penting di dalam hidup saya. Saya pingin diislamkan di Masjid Istiqlal Jakarta. Akhirnya saya memilih tanggal Bu, tanggal 20 Desember tahun 2008. Jadi aku jadi orang Islam baru 6 tahun lebih. Tapi aku sudah berani pegang mic. Ibu berapa tahun jadi orang Islam? Sudah pernah pegang mic belum? Belum. Sebentar lagi harus bisa Bu. Ketika saya memilih tanggal 20 Desember 2008, kenapa saya memilih bulan Desember Bu? Karena di bulan Desember saya itu takut diajak pergi ke gereja. Karena di bulan Desember itu ada hari Natal. Kok tahu Bu? Emang Natal tanggal berapa coba Bu? 25. Lah kok tahu padahal aku belum ngajarin loh Bu. Kalau udah pada pinter gini aku tak turun aja Pak Yai. Bu, kalau 1 Muharram kemarin tanggal berapa Bu? Diem Pak. Inilah orang-orang Islam, kita lebih mengenal budaya gereja daripada budaya kita sendiri. Gimana Bu? Ini loh Bu, ini kelemahan kita. Kalau 25 Desember ngerti itu hari Natal, 14 Februari tahu ini hari Valentine, hari kasih sayang. Tapi ini produk-produk gereja. Sementara produk Islam sendiri, hari raya Islam sendiri kita nggak mudeng. Bu, ngomong-ngomong tentang Natal, saya hanya ingin berpesan kepada saudara-saudara saya Muslim. Halal hukumnya bagi kita umat Muslim Bu, di hari Lebaran Bu, kita mendapatkan ucapan selamat Lebaran minal aidin wal faidin dari saudara kita non Muslim. Hukumnya adalah halal, boleh. Jangan sampai ada kita di antara kita yang Muslim diselamati wong gereja, selamat Lebaran yo, moh kowe aku moh salaman karo kowe, najis wong kowe wong gereja. Tak jotosi Bu. Justru kita menerima dengan senang hati, syukur-syukur mereka masuk ke akidah kita dapat pahala. Gimana Bu? Tapi sebaliknya Bu, haram hukumnya bagi kita umat Muslim di hari Natal, di bulan Desember kita mengucapkan selamat Natal, Merry Christmas and Happy New Year kepada saudara-saudara kita non Muslim. Hukumnya adalah haram. Kenapa saya katakan haram Bu? Karena Natal artinya adalah mengakui telah lahir Tuhan Yesus Kristus. Apa Yesus Tuhanmu? Bukan. Dengan kita mengucapkan selamat Natal berarti kita sudah mengingkari akidah kita sendiri. Akidah yang mana Bu? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Akidah ini yang kita ingkari Bu. Makanya tepat kalau orang Islam kok ngucap ke selamat Natal lagi artinya murtad.
Karena Yesus bukan Tuhan kita. Lah tahu, tapi gimana Bu Nyai? Wong namanya hidup di Indonesia, toleransi beragama harus tetap dijaga. Betul Bu, saya paham sekali dengan yang namanya toleransi beragama. Tapi jangan sampai kita mengingkari akidah kita sendiri. Di dalam Islam pun Bu, kita diajarkan dua hal, yaitu hablum minallah dan hablum nanas. Nasnya ini dengan nas siapa saja, termasuk saudara-saudara kita non muslim. Hanya caranya yang dirubah Bu. Ketika hari Natal datang, ketemu papasan dengan saudara kita yang non muslim, salaman nggak apa-apa Bu. Mengucapkan selamat juga nggak apa-apa, hanya ucapan selamatnya yang diganti. Jangan selamat Natal, tapi ucapkan aja selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Boleh, karena memang ini ucapan milik mereka. Mereka kan ucapan selamatnya singkat, pendek. Tidak seperti kita yang luar biasa. Kalau dia kan hanya selamat pagi, pagi netok sing selamat. Awane mati yo gak ngerti. Selamat siang, siang netok sing selamat. Mengine cengap-cengap ya bukan urusanku. Wong selamatnya cuma siang. Tapi yang luar biasa, ucapan selamatnya adalah kita umat Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ucapan yang luar biasa, nggak ada yang mengalahkan salam ini Bu. Bangga nggak Bu jadi orang Islam? Bangga. Ini Bu, ini hanya sekedar pesan untuk kita umat muslim. Ketika dalam perjalanan saya mantep yakin jadi orang Islam, saya memilih tanggal 20 Desember tahun 2008 untuk saya mengucapkan syahadat di Masjid Istiqlal Jakarta Bu. Ketika saya mengucapkan syahadat dalam perjalanan Yogyakarta menuju Jakarta Bu, saya itu bawa satu orang teman untuk saksi pensyahadatan saya. Di jalan teman saya bilang, tah kowe iki kan meh ngucap syahadat, mbok kowe iki sangu sapu tangan apa tisu lah. Saya tanya, lah buat apa? Nanti kalau kamu ngucap syahadat, kamu itu bakal nangis. Saya bilang, bel gedes. Saya nggak percaya, mosok cuma baca 2 kalimat syahadat kok nangis. Saya ini wanita perkasa Bu, aku lho Bu ditempeling bojo gak nangis kok, bales nempeling malah gelem. Saya nggak percaya Bu, tapi ketika saya sampai di Masjid Istiqlal Jakarta, di hadapan takmirnya saya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Saya langsung mimpi-mimpi, nangis beker-beker 15 menit lamanya Bu. Sampai takmir masjidnya bilang, udah Bu Ita nangisnya diselesaikan dulu, nanti saya tak kembali setelah pesan-pesan berikut. Ketika saya sudah selesai nangis, saya panggil lagi takmirnya, Pak saya siap mengucapkan 2 kalimat syahadat. Takmirnya datang, oke, ucapkan 2 kalimat syahadat. Saya ucapkan 2 kalimat syahadat. Apa yang terjadi Bu? Ketika saya mengucapkan 2 kalimat syahadat Bu, saya langsung jatuh tersungkur, sujud syukur. Dan di dalam sujud syukur saya Bu, saya itu mengingat semua dosa-dosa saya ketika saya memasukkan keluarga besar saya ke dalam gereja, memasukkan teman-teman saya ke dalam gereja, bahkan memasukkan pembantu-pembantu saya ke dalam gereja. Saya mengingat visi misi saya ketika saya hanya berbekal Indomie, Supermie, pakaian bekas, obat-obatan gratis, biaya pendidikan gratis untuk mengislamkan, untuk mengkatolikisasikan orang-orang Islam masuk ke dalam gereja. Sejak saat itu saya bernadar, saya berjanji kepada Allah Bu, ya Allah aku adalah orang berdosa dan aku janji kepadamu ya Allah, aku akan membongkar dogma-dogma gereja. Aku akan mengatakan hak yang hak dan batil yang batil, tanpa saya takut tantangan dan rintangan suatu apapun. Saya jadi Islam baru 6 tahun Bu, tapi saya sudah banyak di demo orang non muslim di rumah saya.
Kenapa? Karena mereka takut para pendeta jamaahnya pada pindah ke agama Islam. Saya pernah didatengin seseorang, dia mengatakan, Bu Ita, saya tidak setuju. Bu Ita berani sekali mengatakan bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Saya bilang, kalau Anda ingin tahu bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan, silahkan masuk ke rumah saya siap berdiskusi dan saya punya bukti, 101 bukti. Yesus Kristus sendiri mengatakan dirinya bukan Tuhan. Apa jawab mereka? Dia bilang, saya nggak butuh diskusi dengan Bu Ita. Lihat Bu Ita, suatu saat Bu Ita pasti kejadian. Saya diancam ceritanya Bu. Saya bilang sama mereka, maaf Pak, saya tidak pernah takut dengan ancaman terminal model seperti itu. Di dalam saya berdakwah, saya sudah siap 2 hal terburuk yang mungkin bisa terjadi dengan diri saya. Kemungkinan pertama, bisa saja dengan uang mereka yang tidak suka dengan saya, dia bayar aparat untuk nangkap saya di-sel, bisa saja itu terjadi. Tapi saya mengambil hikmahnya. Jika itu terjadi berarti Allah sayang pada saya, memberikan saya lebih banyak waktu untuk belajar Alkitab dan Al-Quran di dalam sel. Atau kemungkinan kedua, ketika mereka tidak suka dengan saya ditembak mati, dar, insya Allah matiku kusnul khotimah. Allahumma. Itu sudah tekad saya. Ketika saya melangkahkan diri menjadi orang Islam, saya tidak akan pernah mundur 1 langkah pun. Justru dengan ancaman mereka, aku lembengok saya seru. Ketika saya jadi orang Islam, saya itu modal nekat. Saya jadi orang Islam itu cuma ngerti baru bisa 2 doa, 1 Al-Fatihah, 2 syahadat Bu. Aku nggak mudeng lah ketika saya mengucapkan syahadat, 2 kalimat syahadat, jadilah saya orang Islam. Dan ini adalah bukti Islam saya Pak Yai. Jadi di sini saya bukan penyusup, di sini saya mengemukakan bahwa saya di sini adalah Isis, istri solehah idaman suami. Ini bukti saya Islam. Nah, ketika saya jadi orang Islam, saya tahu orang Islam itu punya kewajiban. Gimana? Kewajiban orang Islam adalah sholat 5 waktu. Aku gayane wong sholat mudeng, jengkang jengkingnya aku ngerti, tapi bacaan sholat saya belum menguasai karena saya belum belajar. Apa yang saya lakukan Bu? Saya cari kiai, saya cari imam, saya mau makmum. Tapi dasarnya masjid itu nggak sama gereja. Kalau di gereja pastor 24 jam ada di dalam gereja. Lah kalau di masjid berarti sholat dikir selesai kiai bali dewe, jamaah bali dewe kok. Saya tingak-tingu nggak ketemu imam Bu. Karena saya takut ketinggalan sholat, saya niat wes tak sholat caraku dewe. Saya wudhu, selesai wudhu saya sholat, Allahu Akbar, syahadat. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, syahadat lagi. Sampai salam, isi sholat pertama saya Bu, itu syahadat sama Al-Fatihah tok. Tapi saya yakin sholat pertama saya saat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang saya belum belajar, tapi kan niat saya sudah baik Bu. Gimana? Pengikut Nabi Muhammad itu punya bonus khusus yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Ketika kita punya niat baik, belum bisa menjalankan baik 100%, insya Allah sama malaikat sudah dicatat baik. Alhamdulillah, ini bonus pengikutnya Nabi Muhammad. Ketika saya pulang sampai di rumah Bu, saya nggak pingin bodoh berkepanjangan. Saya belajar sholat, bacaan sholat saya belajar luar biasa ya. Tadinya saya cuma taunya gayanya sholat tok Bu. Ibu tahu gayanya sholat ada berapa Bu? Nggak tahu Bu? Loh, seprono seprene dadi wong Islam ki gak mudeng gaya sholat Bu. Ini dijelaskan nggak? Gaya sholat itu ada 5 Bu. Yang pertama adalah berdiri. Berdiri adalah lambang taat, tiru malaikat.
diperintah rawani debat. Ini gaya sholat pertama ketika tangan mengangkat. Allahu Akbar. Ini artinya kita benar-benar berserah hanya kepada Allah yang maha besar. Kalau Allah besar berarti awake dhewe cilik. Nggih mboten? Makane wong Islam nek salat ora kena sombong senajan rukuhmu anyar. Kadang wong wedok cok kemayu rukuhe anyar le salat mobat mabit mboten karu-karuan, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Aku mudeng maksudmu men kancamu ngerti nek rukuhmu esek mambu toko ngeten to. Tapi ini enggak sah, Bu. Nggih, Bu. Gaya sholat yang kedua adalah ruku. Ruku adalah lambang mohon hormat, lambang menghormat. Kenapa kok kita harus menghormat? Karena kita rumangsa wis dikei nikmat, kedep, ambegan, angop, kuwi ora bayar karo Pak Lurah. Nggih mboten Pak Lurah? Mboten bayar. Kenapa kok kita nggak mau menghormat sehari minimal 5 kali? Berarti awake dhewe kalah karo sapi. Sapi mawon bar dipakani majikan iso muni alhamdulillah. Nggih mboten? Lan jenengan pun dikei nikmat sing kathah-kathah kok mboten saged ngomong alhamdulillah, kuwi berarti kalah karo sapi. Nggih, Bu? Gaya sholat yang ketiga adalah sujud. Sujud adalah lambang mohon ampun. Kenapa kok kita bathuk sing dijebleske kok duduk sikut? Kenapa harus bathuk? Karena bathuk adalah provinsi dosa manusia terbesar. Itu berawal dari sini, Bu. Utek nyolong, utek ngapusi, utek korupsi, utek rasan-rasan. Itu berawal dari sini. Nggih mboten? Makane kon jebleske men awakmu kelingan dosamu, njaluk ngapura karo sing gelar jagat. Ini maksudnya begitu, Bu. Gaya sholat yang keempat adalah duduk. Duduk adalah lambang mohon berkah, jaluk rezeki, jaluk apa wae karo Gusti Allah. Nggih mboten? Tapi kalau Allah itu belum memberi, ora usah gresula. Nggih, Bu. Seperti perumpamaan seorang pengamen di rumah, Pak. Kalau bapak-bapak didatengin pengamen, pengamennya cantik luar biasa, suaranya indah, merdu, Pak. Begitu menyanyi, bapak silir tenang. Kira-kira pengamen ini kan minta duit. Karena orangnya cantik, suaranya indah, itu biasanya kalau bapak-bapak dengar langsung dikasih duit atau ditunggu sak rampungnya lagu, Pak. Sak rampungnya lagu baru dikasih. Gimana? Tapi kalau ada pengamen yang kedua, wonge tuwek, ompong peot, wis ngono ambune lecit, keleke kecut, Pak. Suarane ora karu-karuan, podo-podo le njaluk duit. Kira-kira dienteni sak rampunge lagu napa langsung dikei? Langsung dikei, podo-podo njaluk duite. Tapi kenapa yang suaranya bagus tidak langsung diberi? Karena bapak cinta pada orang itu. Nyanyi terus, aku seneng nek kowe ndonga terus ndonga, tapi nanti kamu akan tak kasih yang luar biasa besar istimewa dibanding sing keleke kecut. Nggih mboten, Mbak? Ini perumpamaan kita. Jadi nikmatilah kemelaratan kita, Bu. Tandane nek awake dhewe melarat, ki dhewe disenengi, disayang karo Gusti Allah. Nggih, Bu? Gaya sholat yang kelima adalah salam. Salam adalah lambang kemasyarakatan. Nek duwe rezeki kudu eling karo tangga kiwa tengene, aja dipangan dhewe, ndak cepet mlebu rumah sakite. Sing jenenge sedekah, Bu, kuwi iso nggondawakke umur. Nggih mboten? Jenengan duwe pitik loro, siji ngendokan, siji mboten nate ngendok. Kira-kira nek meh disembelih niku sing disembelih sing ngendokan napa sing mboten ngendok? Sing mboten ngendok. Nek sing ngendok iman-iman to, Bu. Kadang sing ngendok dipekeh karo bapake diseneni kok. Pak, aja sing kuwi, Pak. Kuwi iki ngendokan ngawur wae. Kae lho sing ora ngendok. Ngeten nggih, Bu.
Padha ana wit pelem loro, siji awoh terus, siji mboten nate awoh, Bu. Kira-kira nek meh ditegor, sing ditegor sing awoh napa sing mboten? Sing mboten, nek sing awoh eman-eman padha. Malam hari ini malaikat Israel, Bu, ada di tengah-tengah kita mau nyabut nyawane jenengan. Dipenging karo Gusti Allah. El, aja sing kuwi el. Kuwi sedakoe akeh el. Engko ndak masjid ora dadi-dadi. Nek wong kuwi sedakoe akeh kok mbok cabut nyawane. Aja sing kuwi el, sing sebelah kono kae el. Sing nek ana kotak infak lewat dineng ketok, etok-etok ra weruh, etok-etok merem. Kono nek meh dicabut nyawane el. Lah Bu, dadi nek jenengan pingin umure dawa, sedekah dikurangi napa ditambahi? Ditambahi. Isin wong aku kotak infak lewat wae aku langsung buka dompet kok. Ini kesempatan amal jariah kita, Bu. Apalagi ini bulan Sya'ban, Bu. Menjelang Ramadan, ini pertanggungjawaban amal-amal soleh kita itu disetorkan kepada Allah. Makanya berlomba-lomba untuk berbuat amal soleh, Ibu. Ini gaya sholat saya mudeng. Begitu saya sampai di rumah, saya belajar doa-doanya sholat saya. Dasare wong pinter, Bu, cepet mudeng. Begitu mudeng, ketika masjid azan berkumandang, saya masuk kamar mandi, wudu. Begitu wudu, saya langsung masuk kamar tak kunci, Bu. Kenapa kok tak kunci? Aku wedi bojoku karo anakku ngerti. Tapi ternyata suami saya ini mengamati. Iki angger masjid bengok-bengok, kok bojoku mlebu kamar iki ngopo? Suami saya ngintip, Bu. Begitu dia tahu saya lagi sholat, Bu, dia bengok seru banget. Oh alah mah Cino gemblong. Aku sholat diomong gemblong, Bu. Saya udah deg-degan luar biasa, Bu. Ketika saya keluar dari kamar, Bu, saya disemprot langsung sama suami saya. Dia bilang begini, Ma, kowe kuwi sarjana, kowe iki S2, kowe iki wong pinter. Lah kok gelem-geleme kowe diapusi kiai, padahal kiaimu lho mah SD impres ora tamat. Loh, kok iso diapusi? Loh, kamu ini sarjana, kamu harusnya tahu bumi itu kan bulat. Ngopo kowe dadak salat kok madhep kiblat? Loh, ning dindi wong bumi itu bulat, kuwi Gusti Allah ning dindi ketemu, muter-muter ya meng ning kono. Ngopo kowe dadak salat kok madhep kiblat? Untung saya sudah pinter, Bu. Saya ambil Injil. Di dalam Injil ada tertulis, saya buka, saya sodorkan ke suami saya tidak membuka Al-Quran karena suami saya nggak percaya dengan Al-Quran. Saya ambil Injil. Begitu saya baca, lupa, aku sholat madhep kiblat, ki sing kongkon Injil. Di dalam Injil ada tertulis, sujud dan berdoalah kepadaku sesuai dengan arah baitku yang kudus. Ternyata ada tertulis ono arahe ora kabeh arah oleh. Di dalam 17 alasan tadi juga salah satunya adalah kiblat itu diatur di dalam Injil. Kalau tadi yang keempat adalah berwudu, dikatakan oleh suami saya, "Lama, kowe iki ngapain? Biyen ngomong wong Islam ki wong goblok. Lah wong sing ngentut ngisor kok sing diraupin dhuwit. Lah kok saiki kowe malah dadi ketularan wong goblok?" Saya bilang sama suami saya, Pak, di dalam Injil Keluaran ada tertulis, basuhlah dulu tangan, kaki, dan mukamu. Jika engkau hendak sujud dan berdoa kepadaku, dibaca dong, basuhlah tangan, kaki, dan muka. Loh, ini perintah dari Injil. Bahkan mandi junub pun diatur di dalam Injil Imamat. Dan yang keenam, jilbab tadi saya sampaikan juga diatur di dalam Korintus. Sholat menghadap ke kiblat jelas diatur di dalam Mazmur, bahwa semua itu ada arahnya. Nah, hukum kisos pun diatur di dalam Injil, termasuk larangan membungkakan uang diatur di dalam Injil pula.
Akhirnya suami saya bingung, kok sekarang jadi pinter. Suami saya manggil 3 orang anak cewek saya, Bu. Dia bilang gini, sini, lihat mamahmu. Mamahmu ini lagi gila. Dia lagi kerasukan setan. Kamu jangan pada ikut-ikutan ya. Anak saya marah, Bu. Dia katakan kepada saya gini, Mama, aku nggak seneng ya Mama masuk jadi orang Islam. Lalu saya tanya ke anak saya, loh kenapa? Loh, Ma, apa Mama tidak tahu orang Islam itu orang jahat, Ma? Kok kamu tahu kalau orang Islam orang jahat? Ma, coba Mama lihat, Syekh Puji tukang kawin sama anak kecil itu orang Islam, Ma. Betul, Ma. Teroris yang suka bakar gereja itu juga orang Islam, Ma. Aku nggak mau Mama jadi Islam, nanti Mama jadi jahat. Saya tidak marah, Bu, karena memang itu yang terjadi. Islam di Indonesia ya modelnya begini. Karena apa? Pak Lurah itu belum punya filter, belum punya saringan yang memisahkan mana Islam yang sebenarnya dengan Islam yang cuma KTP. Kadang orang nggak bisa baca syahadat agama daripada kosong ditulis Islam kok. Ini betul Pak Lurah? Enggak. Ini yang membuat Islam jadi jelek. Tapi yuk kita jalan-jalan ke luar negeri. Saya bilang sama anak saya, yuk kita jalan-jalan ke luar negeri yuk. Di Amerika sana, Bu, banyak kelompok-kelompok perampok. Di survei tidak ada satupun orang Islamnya. Di Thailand banyak pelacur jalanan, di survei nggak ada orang Islamnya. Kalau di Indonesia di survei rata-rata pembantu itu orang Islam, ya betul. Tapi coba kita lihat di Mesir. Di Mesir 100% majikan itu semuanya orang Islam. Ya kan, Bu? Ini yang terjadi Islam secara internasional. Anak saya tanya, iya ya Mah, tapi kenapa sih Mah kalau orang Islam itu kalau mau masuk masjid kok ndadak copot sendal sepatu barang, makanya sendalnya Mamah do ilang kabeh. Saya bilang kepada anak saya, Bu, nih orang Islam masuk masjid itu copot sendal dan sepatu itu yang nyuruh Yesus. Dikatakan oleh Yesus kepada muridnya, jika engkau hendak memasuki perkemahan suciku, lepaskanlah dulu tali kasutmu dari kakimu. Loh, Yesus yang nyuruh lepas tali kasut dari kaki, berarti kon copot sendal sepatu. Anak saya bingung, iya ya, jangan-jangan yang benar Islam ini. Suami saya tahu, Bu. Akhirnya suami saya telepon mami saya. Mami saya ditelepon, Mi, ternyata Ita sekarang sudah bukan orang gereja, Mi. Ita tuh sekarang sudah sholat terus, sudah jadi pengikutnya Muhammad. Saya ditelepon mami saya, Bu. Mami saya marah, pulang. Saya pulang. Begitu pulang mami saya tanya, mami dengar kamu sekarang sudah jadi orang Islam. Saya nggak berani jawab, Bu. Aku mengcengengas-cengenges. Soalnya aku ora wedi dijotosi enggak. Aku cuma takut dicoret dari daftar ahli waris. Soalnya bapak mbokku sugih. Saya takut, saya nggak berani jawab, Bu. Tapi mami saya nambahin, kalau mami dengar kamu benar jadi orang Islam, awas mami sudah nggak akan mau ke gereja lagi. Mami malu punya anak seperti kamu. Saya langsung yes, bener Mi, aku orang Islam. Mami udah nggak usah ke gereja aja, mendingan ra gereja, ra masjid, ra kerja, ra duit. Mami saya marah, Bu. Dia panggil Romo dari Wamena. Romo datang ke rumah saya itu jam 12 malam. Saya kan kaget, loh Romo kok jam 12 malam datang ke rumah saya, ngapain? Akhirnya saya tanya, Romo ngapain ke rumah saya malam-malam? Jelas saya sampai di sini karena saya mendengar di sini ada domba yang hilang. Loh, aku dipadake wedhus, Bu. Maaf, kalau ada seorang ustadz, kiai, bunyai, ustadzah itu berdakwah, SK kita sebagai umat muslim adalah lakum dinukum
Waliyadin la ikraha fiddin. Islam tidak boleh memaksa. Kewajiban kita hanya menyampaikan, nih loh ada agama yang bagus. Perkara kamu mau atau tidak, urusan kamu dengan Allah, bukan urusan kita lagi, Bu. Kita tidak perlu memaksa. Tapi kalau ada pendeta, pastor, khotbah, maaf, SK mereka ada di dalam Matius. Di dalam Matius ada tertulis, pergilah ke seluruh dunia, carilah domba yang sesat dan baptislah dia demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kondong golek wedus kesasar. Siapa domba yang sesat itu? Kita ini yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dadi nek ana wong Islam kok gelem dicekel-cek, dilebokke gereja, kuwi tandane wedhus tenanan. Ketika saya diskusi dengan Romo, Bu, dari jam 12 sampai jam 3 pagi, Romo nggak menang diskusi dengan saya. Terakhir saya bilang sama Romo, gini aja Mo, besok pagi Mo, saya akan ke gereja lagi Mo. Plus Romo tak kasih bonus 1 buah BMW anyar Grace. Tapi dengan syarat, coba tunjukkan kepada saya mana ayat di dalam Injil yang mengatakan bahwa Yesus agamanya adalah Katolik. Gak ketemu, Bu. Tapi saya bisa menemukanmu bahwa Yesusku agamanya adalah Islam. Karena di dalam Injil Markus ada tertulis, ketika di antara para muridnya Yesus memimpin doa dengan cara Yesus maju sedikit di antara muridnya dan merebahkan tubuhnya ke tanah. Nek Yesus maju sedikit di antara muridnya, itu tandanya Yesus jadi imam. Nggih mboten? Yesus merebahkan tubuhnya ke tanah, artinya Yesus sujud, Yesus sholat. Ini bukti bahwa Yesus adalah Islam. Bahkan saya sampai guyon sama Romo, makanya Yesus tuh Islam. Itu Masjidil Aqsa, kenapa buat rebutan orang Nasrani sama orang Islam? Apa jawab Romo? Jelas, karena besok akhir zaman tabut perjanjian akan terbuka di Masjidil Aqsa dan Yesus berdoa di situ. Lah nek Yesus kok berdoa di Masjidil Aqsa, kira Yesus Islam Romo membantah, ya nggak bisa. Memang bentuk rumah di Palestina sana semua bentuknya seperti masjid, semua ada kubahnya. Itu arsitektur di sana semua begitu. Lah saya tanya, tapi kenapa namanya Masjidil bukan Gerejadil? Ini loh, ini yang saya heran. Akhirnya Romo kalah, Bu. Tidak ada orang yang bisa menghalangi saya untuk beribadah secara Islam. Saya bebas pakai jilbab saat itu. Saya senang menjalankan ibadah saya sebagai Islam. Apalagi ketemu Pak Kiai bilang begini, nah, kalau orang Nasrani pindah ke Muslim, ini semua dosanya hapus. Kamu bagaikan bayi yang baru lahir. Saya seneng Bu. Wah, berarti dosaku kan luwih sithik timbang jenengan. Tapi repotnya, Bu, saya ketemu dengan satu model kiai lagi. Dia bilang begini, kamu itu tiap hari dosamu tambah besar dan tambah besar. Kok bisa, Pak Yai? Loh, kalau kamu malam hari kamu kikuk-kikukan sama suamimu yang belum jadi orang Islam, itu hukumnya sama dengan zina. Dan zina itu dosa besar. Wah, saya gelo Bu. Lah aku yang duwene mengkui kok ora oleh. Kan bingung saya, Bu. Lah punyanya cuma itu. Apa yang saya lakukan, Bu? Saya tahajud, saya sholat. Saya minta petunjuk Allah. Allah gimana? Saya jadi orang Islam, itu tujuan saya adalah mengurangi dosa saya. Neng kok nek ngene hukumnya berarti dosaku tambah akeh. Yuk piye? Alhamdulillah, Bu. Suatu saat saya diberi petunjuk Allah. Allah menjawab doa tahajud saya dengan cara apa, Bu? Saya diberi petunjuk Allah ngonangi, memergoi suami saya, Bu. Selingkuh, berzina dengan pembantu saya, Bu. Hah? Ayune ngono, bojone selingkuh. Aku ngene modele kalahe mbek pembantu tok, Bu.
Makanya Bu, aku sing ayu ngene wae bojoku selingkuh, apa neh ibu-ibu sing ora patek ayu, hati-hati Bu. Ketika saya tahu bahwa suami saya selingkuh, berzina dengan pembantu saya Bu, sekali saya maafkan, 2 kali tak anggap khilaf, 3 kali saya baru sadar bahwa ternyata ini adalah petunjuk dari Allah, saya harus cerai dari suami saya. Bener Bu, saya minta cerai dari suami saya. Apa jawab suami? Kowe njaluk cerai karo aku kecil ra masalah, tapi bondong gua aku kabeh, anak 3 bawa kamu semua. Saya sepakat Bu. Akhirnya saya cerai dengan suami saya hanya dengan membawa 3 orang anak dengan uang di kantong 600.000 rupiah Bu. Saya tetap berdakwah di jalan Islam walaupun anak-anak saya masih jadi aktivis gereja. Karena saya tahu Islam nggak boleh memaksa. Nelongso rasane Bu, ternyata dadi wong Islam kok abot banget. Kudu cerai karo bojo, kudu disengit karo wong tua, kudu gelut karo adik-adikku, kudu dinengno karo anak-anakku. Rasane nelongso abot banget dadi wong Islam. Opo Islam ki ora cocok gua aku? Kok uripku ditambah malah ngenes. Tapi saya tidak pernah lepas tahajud. Saya sholat kepada Allah Bu. Dan ketika saya selesai sholat tahajud Bu, saya membuka sebuah Al-Quran. Di dalam Al-Quran saya menemukan sebuah ayat yang bertuliskan begini Bu. Jangan kamu mengaku dirimu beriman jika Allah belum menguji kamu. Saya langsung berpikir, apa jangan-jangan ini ujian ya? Jangan-jangan aku pisah dengan suami, dibenci oleh keluarga besar saya, dibenci oleh anak saya. Ini adalah ujian. Pokoknya aku harus lulus ujian. Saya tetap berdakwah dan berjuang di jalan Islam Bu. Alhamdulillah Bu, Allah tidak pernah tidur. Suatu saat zamannya Ayu Ting Ting Bu, saya dikasih bujang Ting Ting. Alhamdulillah ketika saya nikah dengan seorang bujang ini Bu, saya selalu sholat jamaah di masjid, pulang masuk rumah mengucapkan salam. Ini ditonton oleh anak-anak saya. Anak saya yang tadinya berpikir Islam itu jahat, dia kembali berpikir ternyata Islam itu indah ya. Ketika saya sholat di rumah karena ketinggalan jamaah di masjid Bu, saya sholat jamaah dengan suami di rumah. Ketika saya sholat berjamaah dengan suami di rumah, diintip sama anak saya Bu. Begitu selesai saya sholat Bu, anak saya ini lari mendekati saya. Dia bilang gini, "Mah, ternyata wong Islam iki romantis ya Mah." Loh, kok tahu dari mana? "Mah, kalau mama sama papi sholat di rumah, kan aku ngintip Mah. Aku kan tahu ketika mama selesai sholat, mama nengok kanan nggak ada orang, nengok kiri nggak ada orang, mama langsung cium tangannya papi toh. Nanti ketika mama cium tangannya papi, papi langsung nyium batuknya mama toh. Ayo ketahuan Mah. Ternyata Islam romantis banget ya Mah." Saya tidak berkomentar Bu, saya hanya bangga terhadap adat istiadatnya wong Islam sholat. Dan saya berharap dengan sejuta harapan mudah-mudahan hidayah itu sampai kepada anak saya. Alhamdulillah Bu, suatu saat saya pulang dari tempat kerja Bu, anak saya ini lari, 3 cewek lari mengejar mobil saya. "Mah tunggu Mah, tunggu berhenti Mah." "Ngapain Mah?" "Ini sudah 3:30 sore Mah." "Terus ngapain?" "Mah, yuk anterin kita ke pasar." "Ngapain?" "Mah, beliin aku mukena Mah, beliin aku sajadah Mah. Nanti maghrib aku pingin sholat bareng Mamah di masjid. Boleh nggak Mah?" "Boleh, tapi kan aku belum tahu caranya sholat Mah." "Oh, nggak usah nanya, kamu tinggal tengok kanan kirimu, kalau berdiri ikut berdiri, jengking melu jengking, duduk ikut duduk. Cuma begitu Mah jadi orang Islam." "Iya, gampang ya Mah jadi orang Islam." Betul Bu, ketika tak beliin sajadah mukena 3 orang itu,
Adzan maghrib berkumandang, lari ke masjid semua. Jejer konco-koncone pede Bu, berdiri di antara teman-temannya. Pokoknya yang dia ingat, mamahku pesen cuma ngelirik kanan kiri mesti bisa. Betul Bu. Begitu Pak Kiai Allahu Akbar, dia berdiri Allahu Akbar, mantep pokoknya Bu. Jengkeng yang melin jengkeng, duduk ikut duduk. Begitu selesai sholat Bu, begitu selesai keluar dari masjid, dia komplain sama saya, Mama ngapain? Mama ini loh malu-maluin aku. Lah kenapa? Mama kan kemarin cuma pesen kalau aku cuma disuruh lihat kanan kiri. Aku ya udah lihat kanan kiri mah, tapi waktu duduk kan aku bingung. Mama nggak ngajarin yang bener yang mana. Lah emang kenapa? Mah, temen kananku tangannya begini terus mah. Sementara temenku yang sebelah kiri kok tangannya muter-muter begini mah. Lah yang bener yang mana? Ya nggak apa-apa semua bener. Lalu kamu gimana? Mah, aku tadi karena bingung ya tak kombinasi, kadang begini sebentar-sebentar begini, gini lagi sebentar-sebentar begini. Ya udah nggak apa-apa, wong belum tahu, ya kan? Alhamdulillah Bu, ketika saya baca Quran di rumah, deres Quran di rumah, anak saya mendengarkan. Anak saya pingin mah, mau aku dipanggilin guru mah, aku kan pingin baca benang bundet kayak mama. Akhirnya saya panggilin Bu Nyai datang ke rumah belajar Quran. Alhamdulillah Bu, 3 orang anak saya sekarang sudah khatam semua. Bahkan ketika saya deres Quran di rumah, bacaan atau ayat yang saya baca salah, anak saya bisa ngajarin, Mama kayaknya baca ayatnya salah mah, coba diulang mah. Saya ulang. Ketika saya salah, anak saya langsung bilang, nah ini mah salah ini mah. Ini bacanya bukan A, ini bacanya nga mah. Mama bisa nggak bilang nga, ini tuh ngain mah. Loh, aku diajari Bu. Tapi karena kita di dalam Islam Bu, kita watawasobil haki watawasobis sober, jangan malu diajarin anak. Kita senengnya memperkosa anak. Cah cilik meh mangan donga sik. Anak manut karo wong tuane. Tapi giliran anak lihat orang tuanya makan kok nggak doa, apa jawab orang tua? Dielek ke anak, ibu orang dongo, ibu langsung, cah cilik ngerti apa? Wong tua ki nek dongo dibatin, padahal ya ora apal. Gimana? Ini loh Bu, ini kejelekan kita. Jangan berharap anak kita jadi soleh dan soleha kalau kita sendiri sebagai orang tua kita tidak memberikan teladan yang baik. Kalau memang jenengan tidak mampu untuk mendidik anak menjadi soleh dan soleha, titipin di sekolah yang mampu untuk mendidik anakmu berakhlak yang mulia. Kita nanti bakalan kelelep dosa Bu di akhirat. Siapa yang bisa mendoakan kita? Anak. Lah kalau anak tidak dititipkan pada sekolah yang mampu untuk mendidik dan mengajar anak dengan baik seperti sekolah Muhammadiyah Aisyah ini, lah apa jadinya ketika Anda di alam barzah, Anda pingin dapat kiriman doa, ternyata anakmu nggak bisa ndonga, apalagi ngirim dongo, jenengan cengap-cengap menghadapi sakratul maut Bu. Ini anak nggak bisa apa-apa, paling bu ayo Bu nyebut Bu, nyebut but loh, jenengan terakhir memang but. Tapi kalau anak dititipkan pada sekolah seperti Aisyah ini, dibuka penerimaan siswa baru, jenengan merasa tidak mampu untuk mengajarkan hal yang agama yang lebih dalam lagi, titipkan ke mereka. Mereka adalah ahlinya. Ketika jenengan dalam keadaan sakratul maut, anaknya wis pinter ndongake, ayo mak wis meh sakratul maut cengap-cengap, ayo mak ndonga mak, Allah la ilaha illallah, bisa nuntun. Ini luar biasanya. Makanya ibu kalau pingin anaknya berakhlak mulia, titipkan pada sekolah Aisyah, ada KP, ada TK-nya, lalu ada SD-nya, ada madrasah
diniyahnya. Alhamdulillah ini adalah luar biasa pendidikan yang diharapkan oleh umat Islami. Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi bekal kita, pengetahuan kita untuk menitipkan anak-anak kita kepada orang-orang yang pakarnya mendidik dan mengajar anak-anak. Bu, saya jadi orang Islam tuh tadinya gelo, Bu. Gelonya kenapa? Seperti kemarin perayaan Isra Mi'raj, Bu. Di perayaan Isra Mi'raj saya itu ketemu dengan orang gereja, dibilang begini, kowe kok percaya mento nek Nabi Muhammad ki tekan surga? Lah apa iya? Lah saksine sapa nek Nabi Muhammad ki tekan surga? Padahal nabimu lunga surgane ki bengi. Kuwi berarti ngimpi. Kalau Nabi Isa, Yesus itu benar sampai surga karena pada hari ketiga Yesus bangkit dari kubur, dia naik ke surga dan saksi matanya adalah para murid. Semua lihat tuh Yesus naik ke surga. Lah nek Nabi Muhammad sing weruh sapa? Padahal kamu kan orang hukum. Ketika kamu mendalilkan sesuatu, kamu harus bisa membuktikan. Saya bilang, lah aku pun bisa membuktikan bahwa Nabiku Muhammad itu sampai ke surga. Dengan cara apa? Nabi Muhammad sampai ke surga di langit tingkat pertama sampai langit ketujuh. Nabi Muhammad itu ketemu dengan para nabi termasuk Yesusmu. Kamu tidak percaya Nabi Muhammad sampai surga? Tanya sama Yesus, ketemu nggak dengan Nabi Muhammad di surga tadi? Ini bukti, bahkan saksi matanya adalah para nabi. Di dalam menanggapi Isra Mi'raj kadang ada 3 golongan, Mbak. Yaitu pertama, golongan mereka yang iman. Iman bahwa benar Nabi Muhammad memang sampai ke surga, kita mengimani hal itu. Atau ada golongan yang ragu-ragu, orang ngalor, orang ngidul, iki golongan abangan. Atau golongan yang tidak percaya, menertawakan bolone Abu Jahal sehingga dia kembali menjadi kafir. Ini kita termasuk golongan yang mana? Di dalam mempersiapkan Ramadan, Yesus saja berpuasa. Ini ada di dalam Injil bahwa ternyata Yesus berpuasa. Di dalam Ramadan nanti kita akan berpuasa. Lah, dasar kita puasa adalah di dalam Yeremia, Injil. Siapa bilang Injil hanya milik orang gereja? Injil juga milik kita, Bu. Di dalam rukun iman salah satunya kita wajib percaya kepada kitab-kitab. Kitab itu ada 4, Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Gimana? Dikatakan pada bulan ke-9 mereka memaklumkan puasa. Kalau dihitung bulan di dalam Islam, di dalam Suro, awalnya Suro ya Bu, habis Suro apa Bu? Sapar, habis Sapar Mulut, habis Mulut Bakdo Mulut, habis Bakdo Mulut Jumadil Awal, habis Jumadil Awal Jumadil Akhir, habis Jumadil Akhir Rajab bulan ke-8, Ruah bulan ke-9, Poso. Betul Bu. Berarti kan yang menjalankan aturan Yeremia adalah kita umat-umat muslim. Ini salah satunya bahwa saya percaya bahwa Injil saya ini tepat. Ini perintah, ini Injil yang asli. Bahkan kalimat insya Allah itu diatur di dalam Injil. Dikatakan di dalam Injil, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengizinkan, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ini kalimat insya Allah yang diajarkan di dalam Injil. Tapi siapa yang melakukan? Kita semua umat Islam. Kita selalu mengatakan insya Allah. Dan yang ketujuh, bahwa mengkafani jenazah juga ada di dalam Injil, Bu. Dikatakan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengkafaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Yesus wae dimoreni, dikasih kain kafan. Tapi kenapa orang gereja kalau mati malah dijasi, tinggoni kelambi manten? Siapa yang melakukan? Kita umat Islam.
Ini yang membuat saya benar-benar mantep jadi orang Islam, dan mudah-mudahan kemantepan saya, pengalaman saya menjadi bekal pengalaman iman untuk Ibu dan Bapak yang hadir pada malam hari ini, sehingga semakin mantap jadi wong Islam. Mari Bu, kita rapatkan barisan, tengok kanan dan kiri, jangan sampai ada saudara kita yang kekurangan sehingga mereka gampang diprovokatori oleh orang-orang gereja. Bantulah mereka, kalau utang ya diutangi, neng ora usah njaluk anak-ane. Ibu, insya Allah semua orang yang di sini semua iman semua, dan hanya itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah bermanfaat, dan mohon maaf apabila dalam menyampaikan sesuatu saya banyak tidak sopannya, banyak tutur kata yang salah, itu karena kebodohan saya. Tapi kalau ada sebuah kebenaran, itu semua hanya karena Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi